Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 1 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya mengenal alat kebersihan badan. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat memahami bagian-bagian tubuh yang boleh dan tidak boleh disentuh orang lain, cara menjaga kebersihannya, dan kebersihan pakaian. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam alat kebersihan badan. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, tanggung jawab, kerjasama, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kebersihan tubuh merupakan suatu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat. Berbagai cara pun dilakukan untuk membersihkan tubuh, mulai dari mandi, menggosok gigi, hingga menggunting kuku. Pastinya sebagian orang harus melakukan berbagai aktivitas di luar rumah yang memancing kuman dan juga bakteri untuk menempel di tubuh. Apabila tidak menjaga tubuh tetap bersih, tentunya berbagai penyakit bisa saja menyerang kapan saja. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, atau kontak tidak langsung, seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh orang yang terinfeksi. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Nah, selanjutnya gambar berikut adalah alat-alat kebersihan tubuh seperti sikat gigi, handuk, gunting kuku, sampo, dan sabun mandi. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Lakukan selama 20 detik di setiap gerakannya. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya. Neck exercises from front to back. Ready, begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10.
Okay, now we're going to do shoulder rotation. 5 to the front and 5 to the back. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5. Backwards. 1, 2, 3, 4, and 5. Hip warm-ups. Starting from the left to the right. Ready? Begin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. The jaw. Ready? Begin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. The reach and squat. Ready? Begin. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3. 2, 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3. 5, 1, 2, 3. 6, 1, 2, 3. 7, 1, 2, 3. 8, 1, 2, 3. 9, 1, 2, 3. 10. The windmill. Ready? Begin. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3, 2. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 6. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. 1, 2, 3, 10. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 2 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya menjaga kebersihan tubuh. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menjelaskan anjuran yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan badan sesuai dengan urutan yang benar. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, mandiri, tanggung jawab, dan kerjasama. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Kebersihan tubuh merupakan suatu cara untuk memastikan kita memiliki tubuh yang sehat. Berbagai cara pun dilakukan untuk membersihkan tubuh, mulai dari mandi, menggosok gigi, hingga menggunting kuku. Pastinya sebagian orang harus melakukan berbagai aktivitas di luar rumah yang memancing kuman dan juga bakteri untuk menempel di tubuh. Apabila tidak menjaga tubuh tetap bersih, tentunya berbagai penyakit bisa saja menyerang kapan saja. Selanjutnya, menjaga kebersihan diri merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk menjaga diri kita tetap sehat dan mengurangi risiko diri kita maupun orang terdekat terserang penyakit. Banyak penyakit yang tersebar saat bakteri berbahaya pindah dari satu orang ke orang lain melalui kontak langsung, seperti bersentuhan dengan orang yang terinfeksi, atau kontak tidak langsung seperti menyentuh suatu barang yang telah disentuh oleh seorang yang terinfeksi. Oleh karena itu, membersihkan diri dengan menyeluruh merupakan hal yang sebaiknya tidak terlewatkan. Berikut adalah contoh cara menjaga kebersihan badan. Yang pertama, cuci tangan pakai sabun. Kedua, sikat gigi pagi dan malam hari. Ketiga, jaga kebersihan kuku. Dan keempat, mandi yang teratur. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan senam ayo kita mandi. Nah, bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 3 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, tanggung jawab, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Anak-anak memerlukan makanan bergizi. Makanan bergizi membuat anak memiliki tubuh yang sehat. Makanan bergizi mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin. Makanan yang mengandung karbohidrat misalnya nasi, roti, dan kentang. Makanan yang mengandung protein misalnya ikan, daging, telur, kacang-kacangan, dan susu. Sedangkan buah-buahan dan sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Nah, berikut adalah contoh makanan bergizi seimbang. Yang pertama, nasi, diantaranya jagung, singkong, roti, dan sagu. Yang kedua, lauk pauk. Ketiga, sayur-sayuran. Keempat, buah-buahan. Dan kelima, susu. Selanjutnya kita akan membahas cara memilih makanan untuk kesehatan. Yang pertama, makanan harus mengandung karbohidrat seperti beras, jagung, singkong, dan kentang. Yang kedua, makanan harus mengandung protein seperti ikan, tempe, tahu, telur, dan daging. Ketiga, makanan harus mengandung vitamin seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Keempat, upayakan makanan lokal. Makanan lokal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Dan kelima, sayuran dan buah-buahan harus masih segar, tidak busuk atau basi. Berikutnya, manfaat makanan untuk tubuh. Yang pertama, tubuh menjadi sehat. Yang kedua, baik untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Yang ketiga, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Dan keempat, pengaturan metabolisme tubuh yang baik. Selanjutnya, apa saja untuk menjaga tubuh agar lebih sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Dan keempat, minum air putih. Selanjutnya adalah contoh pengalaman makan makanan bergizi. Setiap hari ibuku menyiapkan makanan bergizi. Ada nasi, daging ayam, sayur sop, buah pepaya yang sudah dipotong-potong, dan susu. Aku lahap sekali setiap makan makanan yang disiapkan oleh ibuku karena enak dan lezat.
Manfaat yang aku rasakan dengan makan makanan yang bergizi, tubuhku serasa selalu segar, daya tahan tubuhku meningkat sehingga aku tidak mudah terserang penyakit karena pola hidupku yang sehat. Ingatlah 4 sehat, 5 sempurna. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Nah, sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Lakukan lari bolak-balik sambil mengangkat lutut dan lari berbelok-belok sambil memindahkan 5 buah benda. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Bagaimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 4 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu melalui pembelajaran daring dan luring, peserta didik dapat menjelaskan jenis-jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari dengan tepat. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kreatif, tanggung jawab, disiplin, percaya diri, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Mengenal jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Cedera merupakan kerusakan pada struktur atau fungsi tubuh akibat tekanan fisik berlebihan. Dalam aktivitas sehari-hari dapat terjadi cedera seperti luka iris atau sayat, luka memar, luka lecet, luka tusuk, luka gigitan, luka bakar, dan cedera otot. Nah, sekarang kita akan membahas luka iris atau sayat. Bagaimana terjadinya luka iris? Luka iris terjadi ketika kulit terkena benda tajam. Luka iris terjadi saat kita menggunakan pisau, menginjak pecahan kaca, atau benda tajam lain. Luka iris tidak boleh disepelekan karena dapat menimbulkan infeksi. Selanjutnya, luka memar. Luka memar terjadi karena bagian tubuh terkena benturan benda keras dengan tekanan keras. Yang ketiga, luka lecet. Luka lecet terjadi akibat permukaan kulit tergesek permukaan kasar. Luka lecet umumnya lebih sakit atau perih daripada luka iris. Selanjutnya, luka tusuk. Luka tusuk diakibatkan benda berujung runcing atau tajam. Yang kelima, luka gigitan. Luka gigitan adalah bentuk luka akibat gigitan binatang. Dan terakhir, luka bakar. Luka bakar adalah kerusakan pada kulit yang disebabkan panas, listrik, zat kimia, gesekan, atau radiasi. Nah, sekarang kita akan membahas cara menanggulangi jenis cedera dalam aktivitas sehari-hari. Yang pertama, luka iris atau sayat. Pertolongan pertama pada luka iris atau sayat sebagai berikut. Yang pertama, bersihkan luka dengan air. Yang kedua, taburkan obat antiseptik luka. Ketiga, pasang plester pada luka agar mulut luka tertutup rapat. Dan terakhir, jika diperlukan, pasang pembalut dan tekan pada luka untuk menghentikan pendarahan. Yang kedua, luka memar. Luka memar dapat disembuhkan dengan perawatan sederhana. Tahapan mengobati luka memar sebagai berikut. Yang pertama, kompres bagian memar dengan air dingin atau es sekitar 10 menit.
Bagian memar sedikit ditekan untuk mengurangi pembengkakan. Cara ini dilakukan jika luka memar tanpa terjadi pendarahan. Yang kedua, jika terjadi pendarahan pada luka, kompres bagian memar dengan air hangat dahulu selama 15-20 menit. Tujuannya agar pembuluh darah melebar dan aliran darah ke bagian tubuh yang luka lancar. Dengan demikian, proses penyembuhan bisa relatif lebih cepat. Dan ketiga, setiap 3 jam sekali ulangi pengompresan dengan air dingin dan panas bergantian. Selanjutnya, ketiga, menanggulangi luka lecet. Bagaimana cara pertolongan pertama pada luka lecet? Pertolongan pertama pada luka lecet sebagai berikut. Yang pertama, cuci kulit yang lecet dengan air dan obat antiseptik. Gunakan kain kasa untuk mengelap kulit lecet. Yang kedua, bersihkan tanah atau pasir yang menempel. Tekan bagian lecet dengan kasa bersih untuk menghentikan pendarahan. Dan terakhir, tutup luka dengan plester berpembalut lebar untuk menutupi luka di sekelilingnya. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak melakukan lari di tempat dan lompat tepuk. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 5 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya penyakit menular. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Yang kedua, peserta didik mampu menerapkan konsep pemeliharaan diri dan orang lain dari penyakit menular dan tidak menular. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, kerjasama, percaya diri, disiplin, dan mandiri. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Penyakit menular. Penyakit menular merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, dan jamur. Penyakit menular merupakan suatu penyakit yang dapat berpindah dari satu orang kepada orang lain. Penyakit menular dapat berpindah dari satu orang kepada orang lain. Penyakit menular dapat berpindah secara langsung maupun tidak langsung. Penularan langsung merupakan cara penularan karena kontak langsung dengan penderita. Sedangkan penularan secara tidak langsung merupakan penularan yang terjadi melalui suatu media alat yang telah terinfeksi virus penyakit menular. Berikutnya macam-macam penyakit menular. Yang pertama, influenza. Influenza merupakan penyakit menular yang sering dialami oleh setiap orang. Flu disebabkan oleh virus. Gejala flu diantaranya sakit tenggorokan, badan pegal-pegal, hilang nafsu makan, demam, batuk-batuk, dan sakit kepala. Penyakit flu dapat menular kepada orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung. Cara pencegahan agar tidak tertular penyakit flu bukan dengan cara menjauhi orang yang sedang flu, akan tetapi dapat dengan cara meminta orang yang menderita flu untuk menggunakan masker agar virusnya tidak menyebar. Selanjutnya, muntaber. Muntaber merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh protozoa. Penularan muntaber juga dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi melalui cairan mulut penderita. Penularan tidak langsung terjadi melalui sisa kotoran yang menyebar di air. Cara pencegahannya dengan cara menjaga kebersihan makanan, kebersihan peralatan makan, dan kebersihan lingkungan. Selain itu, kita dapat membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun dan buang air besar pada tempatnya. Selanjutnya, penyakit tifus. Tifus merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Salmonella.
penderita penyakit tipus biasanya ditandai dengan demam suhu naik bertahap hingga membuat penderita menggigil. Penularan penyakit tipus diantaranya terjadi melalui makanan yang tercemar bakteri Salmonella. Selain itu, penularan juga dapat terjadi melalui lalat yang menempel pada makanan dengan membawa bakteri. Cara pencegahan agar tidak tertular penyakit tipus adalah dengan cara menjaga kebersihan lingkungan rumah, makanan, mencuci tangan secara teratur, hindari jajanan di pinggir jalan, dan berolahraga secara teratur. Nah, setelah mendengar dan menyimak sedikit literasi materi, ayo lakukan pembiasaan. Apa saja pembiasaan? Berdoa sebelum dan sesudah belajar, sarapan pagi hari dan minum air secukupnya, memakai pakaian olahraga secara mandiri, pemanasan dan pendinginan sebelum dan sesudah beraktivitas gerak, menyiapkan dan membereskan peralatan belajar secara mandiri, dan ucapkan terima kasih kepada orang tua yang telah membantu belajar. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak, untuk menjaga kebugaran jasmani agar tetap terjaga, lakukan gerakan berikut ini. Anak-anak lakukan gerakan lari di tempat dan loncat rintang. Bagaimana caranya? Yuk kita simak videonya.
Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Baik anak-anakku yang hebat, materi PJOK kelas 6 pertemuan ke-11 di semester 2, materinya pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Nah, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Perlu anak-anak ketahui tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami atau menjelaskan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Yang kedua, peserta didik dapat mempraktekkan pemeliharaan kebersihan alat reproduksi. Adapun nilai karakter dalam pembelajaran ini yaitu religius, percaya diri, mandiri, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan kreatif. Dan jangan lupa persiapkan media atau alat yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini seperti handphone, modul atau video pembelajaran, buku catatan, atau alat-alat apa saja yang ada di rumah yang bisa dijadikan media pembelajaran dan tidak membahayakan peserta didik. Nah, anak-anakku yang hebat, mari kita simak sedikit literasi materi. Ayo mencuci tangan. Dengan didampingi orang tua, praktekkan langkah-langkah mencuci tangan yang benar. Amatilah cara mencuci tangan. Melalui kegiatan tersebut, kamu mengetahui cara menjaga kebersihan bagian tubuh. Begitu pula dalam menjaga kebersihan alat reproduksi. Membiasakan menjaga kebersihan alat reproduksi menjadikan tubuh selalu sehat. Berikutnya, apa itu kesehatan reproduksi? Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial secara utuh terkait fungsi peran dan sistem reproduksi. Kondisi sehat tidak berarti bebas penyakit atau kecacatan, tetapi sehat secara mental dan sosial kultural. Untuk mencapai derajat sehat, kamu harus memelihara kebersihan alat reproduksi. Selanjutnya, mengapa tangan harus dicuci? Tangan biasa digunakan untuk menyentuh benda. Dapat jadi benda yang disentuh atau dipegang kotor. Setelah buang air, kamu perlu mencuci tangan. Jika tidak dicuci, tangan menjadi tempat kuman berkembang biak. Gunakan sabun ketika mencuci tangan. Cucilah tanganmu seperti langkah-langkah yang ditayangkan dalam video kegiatan pembelajaran. Dengan tangan yang bersih, kamu terhindar dari kuman. Sekarang kita ke aktivitas belajar gerak. Anak-anak lakukan 6 langkah kegiatan cara mencuci tangan dengan benar. Nah, biar lebih jelas dan paham, yuk kita simak videonya. Ini adalah langkah mencuci tangan. Pertama, basuhkan tangan dengan air. Setelah itu kasih sabun, gosok. Langkah pertama adalah menggosok telapak tangan. Nah, itu langkah pertama. Ya. Langkah kedua adalah menggosok punggung tangan.
punggung tangan kanan, punggung tangan kiri di atas tangan kanan bergantian. Langkah kedua. Langkah ketiga, gosok telapak tangan dan jarinya sambil berkaitan. Ya. Langkah keempat, membersihkan ujung jari dengan telapak tangan. Bergantian antara tangan kanan dan tangan kiri. Ini adalah langkah keempat. Langkah kelima adalah membersihkan jempol. Bergantian juga antara tangan kiri dan tangan kanan. Langkah terakhir atau langkah keenam adalah membersihkan ujung jari di atas telapak tangan. Bergantian antara tangan kiri dan tangan kanan. Setelah 6 langkah selesai, langsung anak bersihkan menggunakan air sampai sabunnya benar-benar bersih. Setelah dirasa bersih, keringkan tangannya menggunakan tisu atau handuk yang sudah disediakan. Nah, anak-anak, kelihatan telapak tangan kita yang sering kita gunakan untuk makan atau apa, kelihatan bersih. Gimana anak-anak, mudah kan? Bapak yakin kalian pasti bisa. Berikutnya yaitu bentuk penugasan. Pilih salah satu tugas yang mampu anak-anak lakukan. Yang pertama, membuat video yang isinya hasil belajar gerakmu dengan durasi 1-2 menit. Yang kedua, memfoto hasil belajar gerakmu dan kirimkan kepada guru PJOK. Yang ketiga, apabila anak-anak tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto, lengkapi isian LKPD dan kumpulkan kepada guru PJOK. Nah, berikut adalah isian LKPD yang harus anak-anak kerjakan apabila tidak bisa membuat video atau tidak bisa membuat foto. Anak-anak tinggal memberi tanda checklist atau isi kolom yang kosong setelah kamu melakukan aktivitas belajar gerak. Selesailah sudah pembelajaran jarak jauh PJOK. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai. Sekian video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan anak-anak dapat memahami dan melakukannya dengan baik. Jangan lupa 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Tetap sehat, tetap semangat, tetap sekolah dari rumah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.